Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pagi hari ini kita akan melakukan presentasi dengan kelompok 4 yang akan disajikan oleh Kok abu-abu? para anggota semuanya. Perkenalkan, nama saya Desi Ulansari dari kelompok 5 sebagai moderator untuk kelompok 4. Saya Maria sebagai notulen dari kelompok 5. Saya Rama Sartika dari kelompok 4 sebagai anggota. Saya Diva Adistia Rahab dari kelompok 4. Saya Rika Zulanti Batubara sebagai bagian kata pertama. Saya Perlaini. Saya Gunung Julian. Baiklah, akan ditampilkan oleh Rika Zulanti Batubara. Yang pertama mengenai biografi dari Pamela. Pamela lahir di Denver, tepatnya di Washington. Dia merupakan lulusan sarjana dari Wayne State University di Detroit, Washington pada tahun 1974 dan dia mendapatkan gelar MSN. Selanjutnya pada tahun 1982 dia memulai program doktornya di institut pada tahun 1979 dan beliau mendapatkan gelar PhD. Kayak mana next ini, Beb? Aku belum ngajarin aku. Oh, udah. Wih, ini bisa deh. Ini bisa. Ini kok nggak bisa, Teh? Teori Pamela Goret berfokus pada yang pertama kesehatan mental atau psikiater pada anak dan remaja dan pendidikan keperawatan. Tentunya kesehatan mental yang dipelajarinya pada remaja saat ini kan memang mentalnya pada down semua ya. Iya. Tugas atau masalah percintaan atau yang lainnya. Iya. Itu berfokus pada mental anak-anak remaja dan tentunya pada pendidikan keperawatan. Yang kedua, hubungan antara well-being dan perspektif spiritual hidup dan mati pada penyakit terminal dan individu yang sehat. Red merupakan anggota Akademi Keperawatan Amerika dan juga anggota beberapa organisasi profesional yang meliputi Sigma Theta Tau International, the American Nursing Association, and the International Society of Roger Scholar. Di sini kami telah menampilkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari model Pamela. Kelebihannya yang pertama, baik digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terkait dengan masalah psikososial. Seperti yang saya jelaskan tadi, kan banyak lingkungan psikososial baik itu di masyarakat maupun keluarga ataupun teman-teman di lingkungan tersebut. Yang kedua, faktor spiritual cukup dipertimbangkan dalam masalah kalian. Tentunya teori dari Pamela ini cukup sulit dipahami bagi perawat karena tidak tentu mengarah kemana teori tersebut. Di sini kami telah menjelaskan beberapa kekurangannya. Yang pertama adalah beberapa bagian yang ditampilkan tidak menguraikan secara jelas yang menghubungkan variabel. Seperti yang saya jelaskan tadi, tidak jelas variabel apa yang ditunjukkan oleh teori Pamela tersebut. Makanya untuk pembahasan teori perawat sekarang itu tidak menggunakan teori dari Pamela. Yang kedua, pembahasan teori tidak mudah untuk dipahami sehingga sulit dicerna oleh para perawat yang akan mengaplikasinya ke dalam praktik. Saya juga tidak mengerti Pamela ini membahas apa, makanya sudah dijelaskan kekurangannya bahwa ini sangat tidak mudah dipahami. Maka dari itu teori Pamela ini tidak digunakan dalam praktik keperawatan sekarang. Mundur.
Yang ketiga, keterangannya adalah terbatas digunakan hanya pada kasus-kasus yang berhubungan dengan adanya masalah psikologis dengan kurang mempertimbangkan penanganan fisiknya. Jadi ini hanya teori Pamela ini hanya membahas tentang psikolog seseorang aja tanpa menimbangkan fisiknya, baik itu kesehatan secara luarnya baik sakit maupun sehat. Baiklah, hanya itu saja presentasi dari saya serahkan kepada moderator. Baiklah, itu tadi yang disampaikan oleh kelompok 4. Untuk teman-teman ada yang ingin bertanya? Aku. Si Pak. Rauzatul Miza. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya Rauzatul Miza dari kelompok K ingin bertanya. Tadi ada di dalam slide itu terkait hubungan well-being. Nah, bisa jelaskan apa itu hubungan well-being? Terima kasih. Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Jelaskan Woi. apa yang dimaksud dengan hubungan well-being. Di dalam slide tadi itu ada hubungan well-being. Woi. Ku hapus videonya. Pertanyaan kedua, Muhammad Al-Hidayat. Wih deh, song. Baik, terima kasih kesempatan yang Aku satu. diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al Hidayat dari kelompok 7 ingin bertanya. Tadi presentator mengatakan bahwa teori ini tidak digunakan lagi pada zaman sekarang. Nah, apakah bagaimana penerapan teori ini pada masa lalu? Maksudnya itu ketika teori ini masih digunakan. Terima kasih. Aku. Oh, ada sih. Tentang aku, boy. Pamela. Enggak tentang teorinya. Udah jelas dong, makanya didengong. Kepada Ujang. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok pemateri. Kepada teman-teman Arabia. Pertanyaan saya adalah, wih, Apa deh? Cepat ngomong. pertanyaan saya adalah tentang teori dari Pamela. Tadi pemateri mengatakan bahwa teori ini tidak jelas. Jadi menurut kelompok ini apa yang bisa kalian ambil dari teori ini? Wah, keren. Saya terima kasih. Sekian. Ulang lagi Ujang. Apa yang bisa kalian ambil dari teori ini? Desi. Aduh, fontnya. 12. Diam kak. 4 kepada Windy. Nanti kami berdua lagi ya. Teman-teman Arabia semuanya. Self-transcendence. Apa yang dimaksud dengan Kepada Mawar Rahmat. Ya, aku sudah mengurus. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mawar Rahma dari kelompok 7 bertanya. Apa contoh kasus yang diberikan oleh Pamela tersebut? Contoh kasus. Dosa. Aku.
lagi weh. Kelompok apa baca? Desi. Kelompok apa nih? Si. Desi. Aku. Berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Ah, Dunung. Oh. Itu apa namanya? Kepada Miftah. Perkenalkan, nama saya Miftah Jana dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Mengapa teori Pamela ini berfokus pada psikologis seseorang? Baiklah, kepada Herlina Rahayu. Jadi juga bertanya. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 4. Itu aja macam-macam. Sebutkan konsep diri berbeda transgender secara multimedia. Sebutkan konsep diri self Ini video dong. Udah. Ulang lagi. Sebutkan konsep diri self transgender secara multimedia. Transgender. Woi. Lagi lagi Herlina. Itu self transgender secara multimedia. Lagi. Kepada Auda. Baik, perkenalkan, nama saya Auda Fitria dari kelompok 6 yang ingin bertanya kepada kelompok 4. Tadi kan Pamela ini berfokus pada masalah psikososial. Apa saja contoh masalah psikososial? Imut penyebab. Apalagi udah ulangin lagi. Apa saja contoh masalah psikososial? Langsung Kiko yang mandang. Pasal berapa? Kepada Pasal berapa? Anugerah. Banyak, Mas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rafina Nugra dari kelompok 2. Jelaskan hubungan antara well-being dan perspektif spiritual hidup. Jelaskan hubungan perspektif spiritual hidup. Dua pertanyaan lagi. Jelaskan yang dimaksud hubungan perspektif spiritual hidup. Apa lagi Herlina ulangi lagi? Jelaskan yang dimaksud perspektif spiritual hidup. Dua tujuh. Hah? Kau tingkat kan? Iya. Dasar. Curang. Aku capek-capek jemput sama ibu. Cepu. Ada yang ingin mau bertanya lagi? Kepada Amelia Yunda. Perkenalkan, saya dari kelompok 7 bertanya kepada kelompok 4. Udah ya. Kalau ada mau itu aja. Biar lengkap. Jelaskan mengapa teori self-realization ini termasuk ke dalam kelompok Middle Range Theory.
Ulangi lagi Amelia Indah. Jelaskan mengapa teori presentasi masuk ke dalam kelompok neuroscience. Jangan-jangan Pamela lagi. Ada kemarin? Ada nggak sih Pamela? Mana siapa yang seksi konsumsi? Termasuk Amer. Dan terakhir pertanyaannya satu lagi. Kepada Arifa, Bija Arifa. Ulangi lagi. Kau nanya, ngomong pesanan lah. Diam dulu teman-teman semua. Besarin. Lagi. Besarin dulu dong. Ya cepet buruan. Hah? Gue tampol lo ya. Besi kurang pertanyaannya. Dapat 12. Baiklah kepada teman-teman. Harap tunggu jawabannya sedang diproses. Iya, tunggu. Oke, pukul. Panjang kali. Majukan dulu. Dijawab oleh Tika. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rosa Putra. Apa hubungan web-bank dijelaskan? Hadis kesejahteraan web-bank mempertimbangkan proses yang berbeda-beda di dalam membangun penilaian kepuasan yang akan dicapai pada tujuan hidup individu. Individu dengan ekstraversi tinggi cenderung akan bereaksi lebih banyak dan memberi sinyal penghargaan dari lingkungan dan lebih banyak mengalami hal-hal positif dan tercipta kesejahteraan. Wellbeing menjadi salah satu subkomponen dari teori keperawatan self-transcendence yang dikembangkan oleh Ren. Pamela Gerard menjelaskan dalam teorinya self-transcendence berawal berperan menjadi fasilitator untuk menggali hal-hal positif dan membangun makna positif dalam diri seseorang sehingga menimbulkan rasa sejahtera dalam dirinya, baik kesejahteraan dari segi fisik, spiritual, dan psikologi. Wellbeing dibutuhkan oleh ibu postpartum untuk menjalankan peran baru sebagai seorang ibu secara optimal dalam proses laktasi. Proses menyusui yang tepat dan benar menyebabkan bertambahnya produksi air susu sehingga kepuasan dan kenyamanan ibu dan bayi dapat tercipta serta memunculkan perasaan sejahtera. Pada saat menyusui terdapat beberapa komplikasi yang menyebabkan ibu merasa tidak nyaman seperti terjadinya Kepada Rosa yang tidak bisa diterima. Lagi. Siap. Saya lagi nih. Tidak ada yang kenal. Lagi
Baiklah, pertanyaannya udah akan dijawab oleh Dipa. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Auda, yaitu apa saja contoh masalah psikososial. Pertama, ansietas adalah keadaan emosi dan pengalaman subjektif individu tanpa objek yang spesifik karena ketidaktahuan dan semua pengalaman yang baru seperti masuk sekolah, pekerjaan baru, atau melahirkan anak. Yang kedua, harga diri rendah adalah evaluasi diri negatif yang berkembang sebagai tanggapan terhadap gudang atau berubahnya perawan diri seseorang yang sebelumnya memiliki evaluasi diri positif. Yang ketiga, terganggu citra tubuh adalah perasaan tidak puas seseorang terhadap tubuh yang akibat oleh perubahan struktur, ukuran, bentuk, dan fungsi tubuh karena tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang keempat adalah keputusasaan merupakan perasaan individu yang melihat keterbatasan atau tidak ada alternatif atau pilihan dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima adalah ketidakberdayaan adalah kondisi di mana seseorang merasakan kehilangan kekuatan, kehilangan otoritas untuk melakukan sesuatu, merasa tidak memiliki kekuatan fisik, tidak memiliki energi, tidak mempunyai harapan, tidak memiliki motivasi, tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki harga diri, dan tidak memiliki kekuatan psikologis serta sistem pendukung sosial. Dan yang terakhir adalah coping keluarga tidak efektif, yaitu perilaku orang terdekat bagi pasien yang membuat ketidakmampuan kapasitas mereka dan kapasitas klien untuk secara efektif melaksanakan tugas yang esensial. Terima kasih. Apakah udah Bisa diterima? Lagi, tanya lagi. Siapa lagi? Baiklah, pertanyaan keempat akan dijawab oleh Rika. Pertanyaan apa adalah bagaimana penerapan teori ini pada masa lalu. Tentunya pada yang masa lalu dulu pasti kan Kami nggak tahu. terjadi peperangan di mana pastinya fisik seorang anak itu pasti mentalnya itu akan down atau kesehatan mentalnya itu pasti akan rusak. Jadi dengan adanya teori Pamela ini itulah dibahas kenapa psikososial itu lebih penting daripada fisiknya. Itu menurut teori dari Pamela tersebut. Apakah Alpat puas dengan jawabannya? Berarti pada masa lalu itu digunakan untuk mengatasi mental anak yang perang gitu. Yang gara-gara mungkin terganggu karena suasana perang itu kan. Jadi mental anak itu pasti down. Bisa diterima? Lagi. Asa. Siapa? Subtikan. Teman-teman, presentasi kita tutup. Nanti kita lanjutkan lagi pertanyaannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.